Selamat datang di Suara Bella, menyuarakan informasi perpajakan bersama saya Fuad Wahyudiantoni, fungsional penyuluh dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Bagi kawan pajak Bella yang ingin menambah wawasan perpajakannya, silakan follow akun kami di Pajak Bengkulu dan Lampung. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema tentang wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak. Menemani saya pada episode kali ini adalah Pak Ishak, fungsional penyuluh dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Fuad. Oke, mungkin kita santai aja nih, Mas. Nah, Ya. kita mencoba untuk memberikan edukasi perpajakan bagi kawan pajak Bella agar mengetahui tentang perpajakan nih. Nah, utamanya tentang apa sih yang masuk kategori wajib pajak dan bagaimana cara mendapatkan NPWP, seperti itu. Nah, kawan pajak Bella, pertanyaan mungkin yang ada di benak kawan pajak Bella semuanya adalah apakah semua warga negara itu wajib punya NPWP? Nah, sementara itu wajib pajak itu sendiri apa pengertiannya? Nah, benar tuh. Nah, jadi sebenarnya tidak semua warga negara itu menjadi wajib pajak, Mas. Jadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif itulah yang menjadi wajib pajak. Berarti ada syarat subjektif dan ada syarat Betul. objektif bahwa dia bisa menjadi wajib pajak. Iya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan gitu. Nah, kalau gitu apa jadi bukti bahwa seseorang itu sudah menjadi wajib pajak? Nah, hal itu dibuktikan dengan adanya nomor pokok wajib pajak gitu. Nah, nomor pokok wajib pajak itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP itu sendiri diberikan apabila telah memenuhi persyaratan tadi, persyaratan subjektif dan objektif. Kalau wajib pajaknya pindah, apakah NPWP-nya mengalami perubahan? Ini nih yang banyak dipertanyakan. Jadi wajib pajak bisa mengajukan perubahan alamat dan setelah dirubah nomornya itu nggak bakal berubah itu. Nomornya nggak bakal ini karena ada namanya NPWP tetap seperti itu. Oh, jadi NPWP yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu tetap Fix gitu. angkanya tetap, nomornya tetap. Jadi dimanapun wajib pajak itu berada, tetap akan menggunakan itu. Iya, gitu. Itu peraturannya terakhir. Jadi sebelumnya itu memang pada saat dia berubah, kan setiap KPP itu kan memiliki kode masing-masing tuh. Iya. Pada saat dia berubah KPP yang baru, kodenya itu akan berubah. Nah, ini sudah tidak lagi. Jadi semenjak dia mendapatkan NPWP, apabila dia berubah, tetap akan NPWP-nya digitnya seperti itu. Jadi tidak ada perubahan lagi. Nah, Mas Fuad, terkait dengan wajib pajak nih, apakah ada pemisahan dan pengkategorian wajib pajak? Nah, wajib pajak itu, Mas, itu terdiri dari dua, yang itu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, gitu, Mas. Nah, untuk orang pribadi itu ada 5 kategori tuh, 5 kategori. Ada 5 ya? Benar, ada 5. Yang pertama tuh orang pribadi induk gitu. Ini untuk wajib pajak yang belum menikah atau suami sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian kategori kedua adalah hidup berpisah. Nah, ini untuk NPWP untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Oh, jadi harus ada putusan hakimnya ya? Betul, supaya masuk kategori hidup berpisah ini. Jadi harus tidak ada bisa putusan hakim. suami istrinya bilang, saya mau pilih status HB gitu. Wah, nggak bisa, nggak bisa. Harus ada itu putusan tapi hukum, nanti ya? ada tuh opsi yang berikutnya. Nah, ini opsi yang ketiga adalah pisah harta. Ini untuk suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena mengendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis seperti itu. Jadi ini bukan putusan hakim ya, tapi yang penting ada surat pernyataan tertulis seperti itu. Dan kemudian yang pisah harta namanya ini, Mas pisah Fuad ya? harta, PH, pisah harta. Kemudian memilih terpisah. Memilih Ini yang terpisah. keempat ya? Yang keempat. Nah, ini NPWP untuk wanita kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta seperti itu. Nah, yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban pajakannya terpisah dari suami. Nah, jadi kalau yang ini nih nggak perlu putusan hakim nih. Gitu. Jadi Kemudian memang sudah benar-benar berpisah hidupnya ya? iya. Ada kekuatan Jadi hukumnya.
Oh, jadi ini tetap status kawin. Oh, status kawin. Statusnya tetap kawin, tapi mereka memutuskan untuk kewajiban perpajakannya dijalankan dengan masing-masing, secara masing-masing gitu. Jadi istri tetap memiliki NPP tersendiri gitu. Ini sama dengan yang kategori kedua tadi, memilih terpisah. Apakah cukup surat dari suami istrinya atau harus ada dari notaris gitu atau dari pihak kelurahan setempat? Seperti itu. Kalau yang keempat ini sepertinya tidak perlu ya. Oh, berarti cukup hanya mengisi di POM SPT tahunannya aja bahwa memilih terpisah kewajiban perpajakannya. Jadi gitu kawan suami memiliki NPP sendiri, istri memiliki NPP sendiri. Jadi digitnya tidak sama persis, beda sama sekali seperti itu. Karena kan kalau misalnya NPP penghasilan digabung, NPP suami seperti itu. Kalau dulu kan ada yang kodenya 01 itu ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya kalau misalnya status kawin cukup satu saja NPP kepala keluarga. Nah, gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini Mas, ini terkait dengan NPP orang pribadi juga nih, yaitu warisan belum terbagi. Oh, warisan belum terbagi. Nah, ini dianggap sebagai satu kesatuan menggantikan subjek pajak seperti itu. Menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris seperti itu. Nah, tadi kan orang pribadi nih. Nah, kemudian ada yang badan. Nah, kalau badan ini sama seperti orang pribadi itu dibagi 5 kategori juga. Oh, 5 juga ya Mas Fuad ya? Betul. Nah, pengertian badan itu sendiri adalah sekumpulan orang dan atau modal. Jadi nggak mesti harus orang nih, modal juga dalam badan. Yang merupakan satu kesatuan, satu kesatuan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha seperti itu. Nah, yang kedua adalah joint operation. Ini adalah bentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan BKP barang kena pajak ataupun jasa kena pajak atas nama kerjasama operasi. Jadi mungkin ada PTA dan PTB, mereka bekerjasama membentuk satu badan baru. Ya, itu joint operation KSO gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada kantor perwakilan perusahaan asing. Kantor perwakilan asing ini wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing, baik itu representative office maupun license office di Indonesia, tapi bukan bentuk usaha tetap seperti itu. Jadi ini beda, bukan BUT ya. Bukan BUT. Nah, BUT diatur tersendiri. Kemudian yang keempat ada bendahara. Kalau sekarang namanya instansi pemerintah ya. Iya. Instansi pemerintah tuh, yaitu terdiri dari instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah desa seperti itu yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Nah, yang terakhir yang kelima Mas. Nah, ini penyelenggara kegiatan nih. Penyelenggara kegiatan yaitu pihak selain dari 4 kategori tadi yang melakukan pembayaran berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan seperti itu. Seperti itu. Nah, jika dihubungkan dengan subjek pajak, maka ada satu tadi Mas Fuad bilang BUT ya, bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap itu adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi tersebut berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Itu kategori bagi orang pribadi. Atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, tapi dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan antara lain berupa adanya tempat kedudukan manajemen dia seperti itu, adanya cabang perusahaan atau adanya gudang, bengkel. Nah, kurang lebih ada 16 kategori lah seperti itu yang masuk dalam kriteria kegiatan ya. Betul. Masuk 16 kriteria seperti itu yang masuk dalam BUT. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Fuad, tadi udah panjang lebar. Nah, tadi wajib pajak kalau sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, terkait dengan syarat itu seperti apa sih yang dimaksud dengan syarat subjektif dan syarat objektifnya? Nah, ini kan kalau sistem pajak di Indonesia ini kan self assessment ya Mas ya. Self assessment itu di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada warga negaranya untuk melakukan penghitungan, pembayaran, pelaporan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan persyaratannya, berdasarkan ketentuan yang ada. Nah, syarat subjektif itu berarti adanya subjek pajak. Oh, subjeknya memenuhi syarat ya. Betul, berarti adanya subjek pajak. Nah, siapakah subjek pajak itu? Subjek pajak itu berdasarkan undang-undang PHPH itu ada 3. Yang pertama orang pribadi. Orang pribadi. Termasuk di dalamnya itu ada
warisan yang belum terbagi. Oh, Jadi apabila orang pribadi jadi tersebut sudah meninggal tapi warisannya belum terbagi, nah maka itu sebagai warisannya jadi pengganti. pengganti. Iya, pengganti bagi si orang pribadi tersebut. Maka NPWP baru untuk warisan belum terbagi. Oh enggak. Nah, jadi bukan NPWP-nya nggak perlu baru tuh, seperti itu. Cukup NPWP yang lama aja. Oh, lanjut NPWP yang sudah si ada. yang sudah ada Jadi dari orang menggantikan pribadi existing. pemilik Iya, warisannya. situ. Nah, kemudian ada badan itu masuk subjek pajak, kemudian yang tadi tuh bentuk usaha tetap. Oh, bentuk usaha Nah, tetap. kemudian terkait syarat objektifnya, apabila kita hubungkan dengan pajak penghasilan (PPh), tentunya Iya. objeknya adalah penghasilan. Penghasilan. Berarti sudah Ah. ada penghasilan. Nah, kita harus tahu dulu nih yang dimaksud dengan penghasilan itu apa. Nah, penghasilan itu luas nih artinya, Iya. yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak, pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar. berarti Dari luar Indonesia. setiap tambahan kemampuan ekonomis baik yang dari dalam maupun dari Luar luar. Indonesia. Jadi semuanya dihitung ya. Iya. Nah, baik itu yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaannya. Seperti itu. Dengan nama dan bentuk apapun. Jadi ini skupnya luas ini dalam pengertian penghasilan. Seperti itu. Nah, kemudian ini Mas, kemudian adanya saat dimulainya kewajiban perpajakan. Nah, saat dimulai kewajiban perpajakannya itu tentunya Iya, tadi kan ada syarat subjektif, syarat objektif sudah memenuhi. Nah, saat kapan dia mulai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya? Nah, seperti itu. Nah, jadi saat mulai kewajiban perpajakannya tentunya adalah saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehubungan dengan adanya perbuatan, keadaan atau peristiwa yang menimbulkan adanya pajak yang terutang dalam suatu masa maupun suatu tahun pajak. Seperti itu. Oh, jadi jika ada peristiwa atau keadaan atau perbuatan yang menimbulkan adanya pajak yang terutang, maka pada saat itu wajib Iya. untuk diberikan NPWP. Iya. Tapi jika misal belum ada objeknya, tapi sebagai warga negara itu ingin memiliki NPWP, boleh? Boleh. Oktober. Mas Fuad, ada yang baru nih. Kemarin tanggal 7 Oktober tahun 2021, DPR sudah rapat paripurna mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Iya. Nah, di situ diatur beberapa poin gitu. Nah, Mas Fuad bisa jelaskan nggak terkait dengan isu yang sebelumnya ketika dibahas terkait dengan bahwa manusia Indonesia atau warga negara Indonesia yang ketika lahir sudah dipajak itu terkait dengan NIK akan dijadikan naiknya status dengan NPWP. Iya. Jadi di undang-undang yang baru ini harmonisasi ini bahwa dia salah satu poin yang diaturnya itu adalah penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Jadi ini hanya khusus buat orang pribadi nih. Iya. Seperti itu. Jadi ada integrasi nih basis data Jadi kependudukan. ketika kan bayi baru lahir itu kan langsung dapat NIK. Ada NIK ya. Iya, seperti berarti itu. dia sudah bisa dipajakin gitu. Disinilah kita harus perlu meluruskan seperti itu. Jadi Iya. tidak langsung. Jadi secara basis data kita ada pengintegrasian antara basis data kependudukan dengan sistem administrasi jadi ada perpajakan seperti itu. Integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan. Nah, itu. kalau terkait dengan perpajakannya sendiri itu gimana, Mas? Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk mempermudah wajib pajak yang ingin melaksanakan pemenuhan hak dan kewajibannya. Seperti itu. Demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional, makanya digabungkanlah NIK dan NPWP. Tapi nggak semuanya tuh, nggak ujuk-ujuk begitu dapat NIK langsung bayar pajak, nggak, karena ada kriterianya nih. Nah, kriteria kita balik lagi di yang awal ya, bahwa ada syarat objektifnya. Jadi gitu. apabila dia belum memiliki penghasilan, berarti tidak ada. Nah, di sini nih di Undang-Undang Harmonisasi ini ada yang diatur terkait dia misalnya sebagai pegawai tuh. Dia sebagai karyawan. Jadi dia ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Oh, jadi ada batasan penghasilannya yang tidak kena pajak. Jadi nggak kalau pajak ojok-ojok. bela. Jadi nggak langsung ojok-ojok. Pasti kena pajak begitu ada NIK gitu. Nah, jadi dilihat nih ada batasan. Nah, yang saat ini batasannya adalah bagi dia yang single ya, dalam setahun penghasilannya sampai 54 juta. Apabila dia tidak capai 54 juta, maka atau sebulannya 4.500.000 ya. Kurang lebih segitu. Apabila dia single, gajinya penghasilan rutinnya tidak sampai 4.500.000, maka itu nggak kena pajak.
Seperti itu, karena di bawah batasan. Jadi kawan pajak bela semuanya bahwa walaupun berlaku nanti ketentuan bahwa NIK sama dengan MPWP, bukan berarti semuanya dikenakan pajak karena ada batasannya. Betul. Khusus yang pegawai itu tadi Mas Buat bilang ada batasan di mana penghasilan yang sampai dengan 4.500.000 per bulan itu tidak dikenakan pajak atau yang namanya penghasilan tidak kena pajak ya. Betul. Nah, kemudian bagi yang usaha juga nih. Oh, ada lagi yang usaha. Ada juga. Nah, kalau usaha ini kan dia menghitungnya dari penghasilan bruto tuh. Oh, dari penghasilan bruto. Nah, apabila penghasilan brutonya tidak melebihi 500 juta dalam setahun tersebut, akumulasi. Iya, jadi dihitung terus setiap bulan berapa. Nah, apabila masih di bawah 500 juta, jadi tidak ada juga pajak yang dibayar. Nah, ini untuk yang menggunakan PP 23 tahun 2018 atau PPh Final atas omset tertentu. Kalau dulu kan berapapun omsetnya, kawan pajak bela harus bayar gitu wajib pajaknya. Nah, sekarang ini dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini, pemerintah memberikan batasan sih namanya, kemudahan lah. Jadi tidak perlu melakukan pembayaran PPh Final karena ada batasan tadi. Betul. Seperti Mas Buat bilang. Jadi batasannya akumulasi ya. Jika sampai dengan setahun di bawah 500 juta berarti tidak perlu setahun nggak ada bayar pajak. Tidak bayar pajak sama sekali. Gitu. Jadi thresholdnya adalah 500 juta bagi kawan pajak bela yang omsetnya masih belum mencapai 500 juta, otomatis tidak ada pembayaran pajak sama sekali dalam 1 tahun. Nah, ini diharapkan membantu para UMKM seperti itu ya kurang lebih, karena dengan batas segitu kan berarti masih masuk dalam kriteria UMKM ya. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan biaya yang biasa dikeluarkan untuk membayar pajak bisa digunakan untuk usahanya, seperti itu. Itu mungkin terkait dengan ketentuan yang baru. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ada NIK langsung bayar pajak seperti itu ya. Jadi kita memperhatikan batasan-batasan yang ada. Nah, kemudian yang tidak perlu dikhawatirkan juga adalah terkait dengan kerahasiaan data. Jadi walaupun terintegrasi secara undang-undang juga diatur tentang masalah kerahasiaan data wajib pajak seperti itu. Itu akan diatur sedemikian rupa agar data wajib pajak tetap terjamin keamanannya. Seperti itu kali Mas. Iya. Berarti kawan pajak bela semua bahwa dengan berlakunya undang-undang baru harmonisasi peraturan perpajakan itu di sini menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah kepada masyarakat ya. Jadi terutama dalam hal pemajakan, bahasanya dalam hal administrasi perpajakan, di mana di sini pemerintah mendorong masyarakat untuk seluas-luasnya melakukan kegiatan ekonomi, di mana di sini pemerintah memberikan banyak kemudahan gitu. Jadi sistem pajak kita, kawan pajak bela semua adalah bersifat keadilan. Jadi di sini keadilan dan gotong royong. Jadi berapapun nilai yang kita bayarkan bagi negara ini itu merupakan sumber penerimaan yang akan digunakan sebesar-besarnya bagi pembangunan atau kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian episode kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kawan pajak bela untuk subscribe, like, and comment pada akun Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Bela Camkoha, Pajak Kuat, Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.